gitu ya. Kalau mau ekspor impor itu harus memiliki izin dari pemerintah. Minimal masuk bea cukai lah gitu. Tapi kalau kebijakan ekspor impor dengan itu kuotanya kuota besar dengan tujuan pemasaran ya, terutama untuk tujuan pemasaran maksudnya gini, mengimpor barang di sini mau dijual lagi lah gitu loh, bukan mengimpor barang milik ya, barang milik itu misalnya kalian beli Shopee, ada yang tuh barang dari Cina kan gitu ya, nah itu tidak termasuk di dalam kebijakan ini. Ya memang ada untuk bisa seperti itu ada agreement yang harus melalui perizinan di pemerintahan, tetapi kita tidak mempelajari untuk kali ini ya jenis ekspor impor yang berhubungan dengan lalu lintas barang milik ya, tapi kita mempelajari lalu lintas barang komersial. Jadi gitu. Jadi saya punya kolega nih di luar negeri, wah dia siap kirim 1 kontainer gitu misalnya barang. Nah, karena tujuannya jelas di sini akan diperjualbelikan lagi, itu tidak bisa semata-mata kemudian saya tinggal ekspor aja lewat darat atau lewat laut gitu ya. Darat atau laut, salah, maksudnya lewat laut atau lewat udara. Ya, tetapi harus melalui perizinan dari Kementerian Perdagangan gitu. Nah, oke. Karena nanti tergantung ketika kita melakukan transaksi ya, ekspor maupun impor ya, tergantung kita dengan negara mana. Negara mana. Ternyata berbeda-beda deh sekalian. Misalnya, oh kita mau sama negara China misalnya atau negara di Uni Eropa atau mau ke Malaysia yang lain. Itu tuh ternyata berbeda-beda. Tidak bisa sebuah instrumen kebijakan itu diterapkan secara universal. Itu ternyata nggak bisa. Gitu. Jadi setiap kegiatan perdagangan internasional itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antar negara. Jadi ada hubungan bilateral gitu ya. Nah, ada bilateral kan bisa gitu. Kalau kita lihat di berita-berita Presiden Jokowi melakukan tugas negara ya, berkunjung ke negara mana membahas isu-isu ekonomi dan hubungan-hubungan bilateral gitu kan. Nah, itu pasti di dalamnya itu pasti memuat misi-misi perdagangan, itu udah pasti. Dari zaman bahula gitu kan. Ya, bahkan penyebaran apapun ya, paham-paham yang ada di Nusantara dari luar negeri itu banyak yang dilalui melalui misi perdagangan ya, antara negara perdagangan. VOC aja dulu pertama kali ya, perdagangan, terus semuanya itu perdagangan. Orang kalau niat pergi ke luar negeri ya, ada urusan bisnis itu hubungannya dengan perdagangan. Nah, kita akan pelajari di sini. Itu ternyata kebijakan, ternyata apa namanya? Kegiatan perdagangan internasional ya sebagai bagian yang kita pelajari dari ekonomi internasional tidak hanya disebabkan oleh supply and demand. Berbagai macam negara untuk saling bertukar gitu ya, ada Hexer-Ohlin ya, kemarin kita juga belajar tentang relative paradox seperti itu, tapi juga disebabkan karena adanya kebijakan-kebijakan. Ini sudah oke nih, bisa bertukar nih dua negara, kebijakan tidak mendukung, nggak bisa. Harusnya saya nggak butuh ya, sebenarnya saya nggak butuh ini, tapi ya harus impor barang tersebut ya karena kebijakan. Nah, jadi relatif paradoks gitu ya, maka ini menjadi penting ya. Masih ingat ya kebijakan Kementerian Perdagangan yang menjadi tersangka apa namanya korupsi itu ya, minyak goreng ya, itu juga perdagangan, itu karena ada kebijakan ya, ya itu mal kebijakan lah ya. Tapi kita cukup tahu bahwa ternyata kebijakan itu memiliki andil yang sangat besar gitu dalam perdagangan internasional. Nah, kita bicara sejarahnya dulu sebentar. Nah, bentar ya. Oke, kebijakan perdagangan sektor pertanian Indonesia sebelum dan pasca krisis ya. Jadi perdagangan internasional dari Indonesia itu ya, di sini tuliskan untuk produk pertanian ya, kita akan fokus pada produk pertanian, itu masif dimulai pada tahun 95. Pada tahun 95. Masif itu bukan berarti kemudian sebelum-sebelumnya nggak pernah. Pernah, tapi masif itu mulai tahun 95 gitu.
Oke. Melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Oke, kemudian melalui ratifikasi ini Indonesia punya kewajiban memenuhi semua perjanjian yang ada di dalamnya termasuk perjanjian pertanian. Agreement on Agriculture ini adalah salah satu international agreement yang ditandatangani oleh sebuah negara ya di dunia yang masuk ke dalam agreement ini, di mana agreement on agriculture itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen WTO ya, WTO, World Trade Organization. Jadi di situ agreement on agriculture, jadi kita tahu ya, tetap berangkat pada isu bahwa pangan itu menjadi kebutuhan utama setiap manusia ya. Ya, kalau lihat sekarang Shanghai ya, totally lockdown gitu ya. Itu ngeri untuk saat ini terkait dengan apa namanya pada teriak minta makan gitu ya. Nggak butuh jalan bagus, akses listrik bagus, yang penting makan gitu. Mereka sekarang sudah mulai kekurangan makanan ya karena perpanjangan lockdown yang perpanjang lagi, padahal mereka nggak expect kan cadangan makanan habis, uang juga cepat habis karena harga-harga cepat mahal juga. Jadi makanan itu menjadi apa namanya komoditi utama perdagangan dunia sebenarnya untuk saat ini, gitu. Ya, jadi jangan pernah ini ya mengunderestimate sektor pertanian ya. Sektor pertanian itu memainkan peran yang sangat luar biasa di perdagangan internasional, gitu. Yang penting itu, nah ini di dalam WTO World Trade Organization itu di dalam itu ada salah satu agreement yang paling masyhur ya, itu adalah agreement on agriculture. Melakukan perdagangan internasional, maka Indonesia sudah mulai harus taat ya, memenuhi ya perjanjian yang ada di dalam EOA ini, agreement on agriculture gitu. Nah, di dalam EOA itu memuat 3 pilar utama dari sekalian. Yang itu pertama adalah akses pasar atau market access, subsidi domestik atau domestic support ya. Dan yang terakhir adalah subsidi ekspor atau ekspor subsidies. Nah, apa itu masing-masingnya? Jadi, yang pertama itu akses pasar atau market access ya. Di dalam AOA ini ya diatur bagaimana market share ya yang ada di dunia ini diatur gitu. Jadi misalnya ini market share-nya ternyata untuk suatu komoditas katakanlah kedelai. Itu market share di dunia ini misalnya lah 80%-nya itu adalah Amerika Serikat misalnya. Maka dan negara-negara lain itu memperebutkan 20%-nya. Maka dalam agreement on agriculture pada komoditas kedelai gitu ya, itu diatur, hey Amerika, kamu dikurangi suplai ke pasar dunianya ya gitu. Jadi misalnya 60% atau berapa sehingga bisa dinikmati oleh negara-negara lain untuk juga mengakses pasar dunia untuk suatu komoditas tertentu. Nah, itu berlaku untuk semua komoditas itu. Tergantung komoditas itu sudah masuk agreement atau belum gitu. Gitu ya. Jadi akses pasar. Jadi menciptakan sebenarnya itu menciptakan keadilan ya bagi negara-negara, kan ada juga negara nggak maju juga ya, ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara terbelakang gitu ya, itu semuanya masuk ke dalam agreement on agriculture. Ini tergantung negaranya ya. Jadi agreement on agriculture itu tidak dikenakan pada semua negara, hanya negara-negara yang apa namanya ikut dalam perjanjian ini gitu. Jadi tidak, misalnya ada negara tertentu tidak tahu menahu tentang apa namanya itu perjanjian, tiba-tiba saya nggak bisa ekspor segala macam, nah kayak gitu kan susah gitu. Nah ini kalau misalnya kita ya atau negara Indonesia misalnya, saya ingin masuk ikut andil dalam perdagangan internasional suatu komoditas tertentu ya, mau ikut masuk mensuplai pasar internasional ya, pasar dunia untuk satu komoditas. Nah, itu harus mau tidak mau masuk ke dalam di sini agreement on agriculture ini. Gitu. Oke ya, itu tentang terkait dengan akses pasar. Yang kedua adalah subsidi domestik ya, subsidi domestik. Jadi ini unik ya. Agreement on agriculture juga mengatur ya terkait dengan subsidi domestik, bahwa zaman dulu ya Uni Eropa dan Amerika itu memiliki pendapat yang dibantah oleh WTO. Ya, bantahnya adalah gini,
Uni Eropa dan Amerika itu memiliki gagasan pada waktu itu mereka akan memberikan subsidi domestik terkait misalnya subsidi produksi suatu komoditas pertanian sehingga untuk petani-petani yang apa namanya itu petani apa istilahnya petani miskin lah ya ya nggak petani miskin juga ya ya petani yang perlu disupport lah gitu petani kecil gitu sehingga apa kalau misalnya subsidi domestik itu terlalu besar maka biaya produksi petani untuk memproduksi suatu komoditas akan sangat murah ya enggak murah kan kalau murah nanti bisa membanjiri pasar dunia, pasar internasional gitu dan membuat barang-barang dari negara lain ya komoditas serupa dari negara lain itu menjadi kalah bersaing gitu. Diatur makanya ini subsidi domestik kamu maksimal hanya sekian atau bahkan kalau itu apa namanya komoditasnya adalah komoditas strategis ya misalnya kayak sawit itu termasuk komoditas strategis loh sawit gitu. Ada kopi, coklat gitu-gitu kan. Itu komoditas strategis dunia kan, rempah-rempah dan sebagainya. Nah, itu diatur dalam agreement on agriculture bahwa kamu boleh ngasih subsidi domestik tapi jangan berlebihan gitu. Nanti tidak harganya terlalu bersaing gitu dan menutup akses pasar bagi negara-negara lain. Ya walaupun ada agreement tapi yang namanya perdagangan ini ya itu kan sebenarnya masuk ke dalam perdagangan liberal sebenarnya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ya, karena memang kita mengikuti pasar-pasar harga pasar dunia. Ya, ini harga BBM naik turun ya. Yang pertama kan mengikuti harga harga dunia kan, harga minyak mentah dunia. Kemudian untuk yang apa namanya? Untuk minyak misalnya kemarin minyak CPO mahal ya kan juga mengikuti harga perkembangan dunia. Ini yang agak liberal ya, gitu. Tapi setidaknya yang liberal ini ada intervensi untuk menciptakan keadilan melalui agreement on agriculture. Yang ketiga itu adalah subsidi ekspor. Nah ini sama, ya diatur bukan bukan kemudian diberikan subsidi ya, tapi diatur subsidinya. Ya, nah ini biasanya juga apa namanya itu subsidi ekspor itu kalau terlalu besar, ya itu membuat suatu produk atau komoditas itu makin berdaya saing ya semakin berdaya saing di pasar internasional gitu. Nah AOA itu mengintervensi itu jangan sampai suatu barang yang sama ya yang masuk ke dalam perdagangan internasional itu nanti ini terlalu murah gitu jomplang sama yang diproduksi oleh negara lain sehingga nanti tidak berdaya saing yang lainnya gitu ya ini terlalu mendominasi di pasar dunia ini berbahaya gitu. Ya gitu. Jadi walaupun misalnya di sini misalnya ya pala itu murah, kenapa kalau dijual di luar negeri mahal gitu ya? Salah satunya memang produksi komoditas yang sama di luar negeri itu mahal. Nanti nggak boleh dijual murah, nanti enggak. Salah satunya ya, salah yang lain kan memang kita menjadi penghasil utama gitu ya. Tapi salah satunya adalah itu. Jadi menjaga persaingan antar negara di dunia gitu dalam perdagangan internasional. Menarik ya? Menarik. Nah, di dalam subsidi ekspor ini tidak hanya ekspor subsidi, tapi juga terkait dengan kebijakan-kebijakan apa namanya kebijakan tarif-tarif impor. Ini juga penting. Selain subsidi ada kebijakan tarif impor. Nah, sama dulu. Kalau tarif itu malah ini aturannya adalah ada tarif apa namanya dikurangi tarifnya. Misalnya ini subsidi ekspor, subsidi domestik, kemudian tarif itu dibedakan antar negara ya. Ada tadi ya dibagi tiga. Ada negara maju, ya, ada negara berkembang, dan ada negara yang terbelakang. Untuk misalnya negara-negara maju itu biasanya kalau untuk tarif ya itu apa namanya dikenakan tarifnya itu tinggi, misalnya gitu. Dan negara-negara yang berkembang atau tertinggal itu boleh tidak mengurangi ya, boleh mengurangi tarif.
Kalau misalnya negara berkembang, itu boleh mengurangi tarif sedikit saja. Tapi kalau negara yang maju, itu pengurangan tarifnya harus besar di dalam agreement on agriculture. Kenapa? Ya kan kalau misalnya negara berkembang, tarif yang sudah ada ya pengurangan persentasenya besar kan kasihan juga negaranya. Mau negara kan dari tarif kan dapat ini ya, dapat income kan, dapat pendapatan negara berupa devisa toh gitu. Kalau negara maju dikurangi tarifnya besar, jadi biar nggak terlalu mahal ya di situ. Nanti biar ini apa namanya, kan dia sudah maju toh, duitnya banyak gitu. Oke. Naufal Surya Pratama. Lalu Oke. Kebijakan AOA terkait dengan akses pasar tadi gimana, Dik? Gimana? jangan awal terhadap akses pasar. Ya, Jangan awal sih tentang tarif, eh, tentang volume juga nilainya tadi, Pak. gimana? Ini tentang yang tarif tadi atau yang mana, Pak? Akses pasar. Akses pasar, Naufal. Eh, di di awal itu diatur tentang itu, Pak, market share dunia. Nah, semisal kayak kedelai kayak gitu, 80%-nya kedelai, terus rice-nya 20%-nya tuh diperebutkan oleh negara lainnya seperti itu, Pak. Kayak Oke. 80% misalnya Amerika seperti itu. Oke, mantap. Jadi diatur ya, tidak boleh terlalu mendominasi ya gitu ya. Oke. Nah, ini tambahan untuk akses pasar ya. Di sisi lain juga ini memberikan kesempatan misalnya Indonesia baru pertama kali masuk ke pasar dunia nih. Nah, kemudian Pak Indonesia sebagai salah satu negara yang bergabung dalam GAAT, nanti kita akan bahas GAAT juga. Nanti ya bagusnya ya, itu nanti akan diberikan kuota. Kamu boleh loh. Sekarang kamu bisa untuk apa namanya ikut eh, ekspor gitu ke pasar dunia, gitu itu boleh seperti itu. Ya. Nah, ya tentu saja kalau udah masuk sini ada plus minusnya. Ya plusnya kita bisa ikut mengekspor barang-barang dari apa namanya mengekspor barang-barang ke berbagai negara ya di pasar dunia ya. Nah, tapi minusnya ya bukan minus juga sih ya, tapi tergantung bagaimana cara memandang ya. Salah satunya adalah kita misalnya harus ikut dalam mengurangi tarif impor, ya harus dikurangi. Bahkan ada beberapa komoditas tertentu itu ada free trade agreement, itu ada agreement yang disusulkan. Kemudian untuk tarif subsidi ekspor, misalnya nggak boleh terlalu besar segala macam. Jadi mulai diatur gitu ya. Boleh ikut, tapi juga harus saling berkeadilan kan gitu ya. Oke. Mega Santiva, Iya, Pak. kenapa subsidi domestik diatur dalam AOA coba? Eh, sub- ya, Pak. Kalau misalnya subsidi domestik itu kan biasanya tergantung dengan kalau subsidi domestik itu biasanya dapat berupa produk-produk pertanian seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya eh, subsidi domestik itu juga merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pertanian yang berkelanjutan seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya subsidi domestik itu kan Ini mengapa subsidi domestik itu diatur dalam AOA? Apa hubungannya subsidi domestik dengan perdagangan internasional? Kenapa diatur subsidi domestik itu pertanyaannya?
Gimana, Mega Santiva? Iya, Baru Pak. aja Kalau tadi. Yo, iya, Pak. gimana? Jadi untuk subsidi domestik itu sendiri biasanya diatur untuk agar tidak berlimpah seperti itu, Pak. Jadi misalnya kan kita melaksanakan jadi subsidi itu kan ditetapkan agar misalnya dalam kuantitas maupun nilai mata uangnya itu tidak berkelebihan, Pak. Jadi kalau misalnya kita sudah menerapkan subsidi, jadi pihak-pihak yang biasanya itu mendapatkan keuntungan yang berkelebihan, jadi bisa seimbang seperti itu, Pak. Jadi tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan produk yang berlebihan ataupun ataupun kekurangan produk. Jadi bisa seimbang seperti itu, Pak. Jadi untuk subsidi sendiri itu dapat membantu juga untuk pemenuhan produk-produk dalam negeri seperti itu, Pak. Oke, oke, makasih Mega. Fani Tiastuti. Ya, Pak. Yo, masih pertanyaan yang sama. Kenapa subsidi domestik ini diatur dalam AOA? Karena agar tidak ada pihak yang mendominasi, Pak. Kenapa bisa mendominasi? Kan apabila nanti ada gimana ya, Pak? Untuk penjelasan lengkapnya saya belum terlalu ada gambaran, Pak. Oh, tadi sama aja dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya produk domestik dikasih subsidi, berarti produsen domestik memproduksi barangnya itu biayanya mahal apa murah? Fani? Jadi murah nggak sih, Pak? Ya, murah kan? Iya. Kalau dikasih subsidi domestik, dikasih subsidi, kan produsen senang tuh. Iya. Biaya produksinya murah. Kalau biaya produksi murah, berarti harga outputnya lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah, Pak. Lebih murah. Kalau harga-harga yang murah diekspor ke pasar internasional, rusak pasar nggak? Iya, Pak. Ya, kasihan kan negara-negara lain yang tidak memiliki subsidi domestik, ya kan? Iya. Nah, gitu ya. Artinya pemberian subsidinya nggak boleh berlebihan. Harus itu toleransi dengan negara lain gitu ya. Ini biasanya ditujukan untuk komoditas-komoditas strategis ya. Kalau mau kasih subsidi pace apa-apa ya monggo ya. Tapi kalau subsidi coklat gitu ya atau sawit gitu, yang kopi ya itu yang harus hati-hati gitu. Oke. Terakhir coba Gerika Muhardini. Ya, Pak. Terkait dengan subsidi ekspor gimana coba? Kalau sepaham saya yang subsidi ekspor itu tadi menetapkan tarif. Tergantung misalnya negara maju, berkembang atau terbelakang itu, misalnya kalau negara maju tidak boleh menetapkan tarifnya yang tidak boleh mengurangi tarifnya yang terlalu tinggi karena nanti mungkin yang lain akan merasa dirugikan seperti itu kan. Oke. Oke. Jadi di subsidi ekspor ini ya. Nah, ini saya ngecek ya, bukan ngetes ya. Saya tuh ngecek gitu. Sebelum saya berlanjut itu kira-kira gimana ininya pemahamannya, jangan-jangan apa yang saya sampaikan dengan apa yang ditangkap itu berbeda gitu ya. Kalau subsidi ekspor itu ya subsidi yang ditujukan ekspor. Misalnya sebuah negara ya, produsennya ayo pada ekspor. Kalau ekspor nanti saya subsidi. Biaya ekspornya saya subsidi. Nah, kalau biayanya disubsidi, kan berarti harga barang yang diekspor oleh negara tersebut menjadi murah di pasar internasional. Itu berbahaya. Ya, bagi negara-negara lain kasihan gitu. Ini sama ya. Gitu. Kayak subsidi domestik, subsidi ekspor gitu ya. Tetapi dalam subsidi ekspor ini juga nanti berkaitan dengan pemberlakuan tarif-tarif untuk impor gitu. Kalau tarif impor harus dikurangi. Kalau terlalu mahal nanti negara-negara lain susah buat masuk ke negara tersebut. Ya kenapa susah? Kalau suatu produk dikasih
tarif impor, maka nanti produk itu di negara tujuan akan menjadi sangat mahal. Kalau jadi terlalu mahal, menjadi tidak diminati oleh pasar, oleh masyarakat di negara tersebut, kan gitu ya. Itu oke. Nice. Oke, maaf ya, ada motor ya Allah suaranya kayak gitu, kok bisa gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kenapa? Halo? Ada yang mau menyampaikan? Yap, silakan. Oke, untuk negara maju ya, negara maju itu harus besar. Pengurangannya besar. Gimana? Menjadi rendah. Ya, iya. Coba bayangkan ya, kalau produk dari luar ke negara maju murah terus diminati, nggak apa-apa. Negara maju kan relatif orang memiliki pendapatan per kapita tinggi kan, atau dikata lain apa namanya, kegiatan ekonominya itu lebih masif daripada negara-negara yang berkembang atau negara yang tertinggal kan gitu. Coba bayangkan kalau negara yang berkembang gitu ya, pengurangan tarifnya sedikit aja. Dia misalnya gini, dia dikenakan semuanya harus menurunkan biaya tarif. Ayo negara maju, turunkan yang besar. Yang apa? Kalau negara berkembang atau negara kecil boleh kok tidak mengurangi tarif. Negara terbelakang. Tapi negara berkembang apa juga harus dikurangi. Ya minimal 10% lah pengurangannya gitu. Oke ya. Kenapa? Coba bayangkan negara berkembang ya toh. Engko dia pengurangan tarifnya tinggi ya, barangnya masuk murah, hancur nanti industri-industri dalam negeri. Waduh Pak, saya baru berkembang kok sudah dibanjiri barang impor. Aduh, nanti kasihan ininya, produsennya tidak berdaya saing gitu. Gitu ya. Misalnya dalam itu kan ada ini agreement, di dalam agreementnya itu harus mengurangi ya, menurunkan tarif gitu. Oke. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, impor pangan Indonesia itu meningkat sejak liberalisasi radikal IMF pada tahun 1998. Jadi tahun 1998 itu impor pangan Indonesia meningkat ya. Karena pada saat itu tahun 98 itu kan kita krisis moneter ya. Nah, pada waktu itu unit-unit produksi dulu kalau nggak salah itu sangat masif itu pembangunan industri-industri. Pertanian sempat menjadi pilar utama ya dalam pelita ya, sampai kita sempat swasembada beras waktu itu ya. Cuman juga tidak kita pungkiri ya bahwa pembangunan yang masif pada saat itu ya, itu banyak ditujukan di sektor-sektor industri. Sehingga ketika terjadi krisis ya segala macam, sektor pertanian itu tidak sesiap menyiapkan kebutuhan pangan dalam negeri. Di lain sisi, industri yang dikembangkan pada saat itu juga banyak sekali industri pengolahan bahan makanan, di mana beberapa bahan bakunya juga melalui mekanisme impor, karena di pasar dunia harga berbagai macam komoditas pertanian itu lebih murah ya, sampai saat ini ya. Misalnya kayak gula itu kan murah sekali di luar negeri. Makanya ada gula rafinasi ya, refined sugar. Apa yang dimaksud sebagai gula rafinasi? Gula rafinasi sebenarnya gula biasa. Ya, gula biasa. Itu bukan gula nggak sehat loh. Rafinasi itu gula biasa, gula sehat juga gitu. Cuman diimpor oleh negara kita dalam bentuk raw sugar, dalam bentuk gula mentah. Nah, di tempat kita gula mentah itu di-refine, diperbaiki atau refine itu gimana?
dibuat gula jadilah gitu, namanya gula rafinasi, refined sugar. Gitu. Jadi gula yang tidak diproduksi di sini, tapi tugas kita hanya merafinasi, merefine ya gula tersebut gitu. Itu murah sekali gitu. 1 kilo raw sugar ya, 1 kilo raw sugar dari pasar internasional ini harganya harga di pelabuhan Indonesia loh. Harganya sudah di pelabuhan Indonesia itu per kilonya sekitar 4 ribuan, coba bayangkan. Gila nggak itu? Ya, padahal HPP ya, harga pokok produksi gula nasional kita itu berada di angka 9.400 9.800 lah. 9 ribuan ya, saya nggak tahu kalau sekarang udah naik belum ya. Terakhir saya tahu di penelitian saya itu 9 ribuan. Jadi yang membuat kalau komoditi gula ya dalam negeri itu menjadi kurang bersaing gitu. Nah, impor pangan impor pangan Indonesia itu meningkat sejak liberalisasi radikal IMF pada tahun 98. Nah, tingkat ketergantungan impor naik 2 kali lipat untuk berbagai komoditas yang dikonsumsi. 68% rumah tangga Indonesia. Ya, jadi di situ ngeri ya pada waktu itu ya. Jadi banyak sekali komoditas pangan Indonesia sampai saat ini masih berlanjut loh. Misalnya kayak bawang putih ya, bawang merah, cabai, beras pun kita malah jadi impor juga, aneh kan? Kemudian gula ya dan lain sebagainya. Itu. Ketergantungan impor naik 2 kali lipat karena juga kebutuhan dalam negeri itu belum mampu dicukupi oleh produksi dalam negeri gitu ya. Nah, tetapi kemudian peningkatan impor pangan tahun 98 itu ya, itu meningkatkan jumlah petani miskin Indonesia. Wah, ini mengapa? Ya jelas ya, kita mengimpor ya kan, petani Indonesia itu kan dari dulu tidak berdaya saing gara-gara ya seperti ini juga kan. Ya, pertanian menjadi kantong kemiskinan ya, sektor kantong kemiskinan itu pertanian gitu. Jadi kalau misalnya distribusi rumah tangga miskin berdasarkan sektor, wah pertanian itu paling besar ya menjadi kantong kemiskinan. Ya kita tidak bisa menyalahkan ya, kadang-kadang juga metodenya itu metode yang tidak akurat juga. Kenapa? Orang kalau misalnya di desa, walaupun dia ya ini orang di desa kalau dia nggak punya pekerjaan atau dia masuk kakak miskin dan lain sebagainya, yang tanya pekerjaannya apa, mungkin saya tani, pokoknya berkegiatan di sawah itu namanya petani ya kan, nggak gitu juga, keles gitu ya. Petani yang dimaksud sebagai farmers itu adalah seorang pengusaha di sektor pertanian. Dia memiliki lahan, apakah lahannya milik sendiri atau sewa, tapi dia itu mengelola lahan. Nah, jadi yang petani-petani yang disebut petani miskin itu sebenarnya adalah para buruh tani. Ya, buruh tani ya, buruh baja, ya mungkin buruh tandur, buruh panen, yang tidak punya pekerjaan, pokoknya jadi buruh lah gitu. Ya, kemudian nanti kalau ditanya bingung jawabnya ya, kerjaannya nopo Mbah? Tani ya. Nopo Pak? Tani ya. Oke, oh, petani pokoknya. Ya, itu yang menyebabkan data kemiskinan pertanian itu tinggi gitu. Ya. Tetapi memang kalau kita bayangkan yang namanya impor pangan berlebihan itu akan mematikan produsen pangan kan gitu. Kalau impor tekstil berlebihan akan membunuh produsen tekstil. Gampang ya logikanya ya. Kalau impor pangan berlebihan ya akan membunuh produsen pangan. Ya, who is them ya. Siapa itu produsen pangan? Yo petani gitulah. Petani ini produk miskin. Kenapa yo? Apresiasi harga pertanian menjadi rendah ya. Mungkin ya pada saat itu ya petani Indonesia itu menghadapi biaya usaha tani yang tinggi gitu. Biaya usaha tani yang tinggi secara relatif dibandingkan dengan pertanian di luar negeri. Oke. Nah, kemudian penataan perdagangan internasional itu terinisiasi sejak tahun 86 ya melalui deklarasi Punta del Este yang kemudian dikenal sebagai putaran Uruguay ya, Uruguay. Perundingan ini berada dalam sistem GAAT atau General Agreement on Tariff and Trade ya. Indonesia masuk ke dalam GAAT ini ya sejak Juni tahun 83 gitu ya.
Tetapi keikutsertaan dalam GAT itu mendukung liberalisasi perdagangan. Apa yang dimaksud sebagai liberalisasi perdagangan? Yaitu sistem perdagangan yang menganut ini, harga itu ya ditentukan oleh mekanisme pasar. Itu namanya liberalisasi perdagangan. Ya, perdagangan yang liberal yaitu perdagangan yang di situ ya harga yang berlaku di sistem perdagangan itu ya dibentuk oleh mekanisme pasar. Jadi liberal murni itu artinya benar-benar tidak ada intervensi dari pemerintah, nggak ada intervensi dari orang-orang penting dan lain sebagainya. Jadi benar-benar melalui mekanisme pasar, persaingan pasar itu namanya liberal. Ya, lawan katanya ekonomi liberal itu ekonomi sosialis. Ya, kalau sosialis murni itu berarti harga-harga itu diatur oleh pemerintah. Gitu. Ini sekian, ini sekian, ini sekian gitu. Tidak mengikuti mekanisme pasar. Ya, tetapi liberal murni dan sosialis murni itu saat ini sebenarnya hampir sulit untuk ditemukan secara mutlak ya. Tapi biasanya ditemukan untuk beberapa komoditas tertentu itu mungkin masih bisa terjadi. Tapi dalam hal umum ya, hal umum di suatu negara itu sudah sangat sulit untuk ditemui gitu. Misalnya kita ambil contoh Korea Utara yang di situ sosialis gitu aja ya, atau China yang sosialis pun tetap melakukan ekonomi liberal gitu, di mana harga-harga itu bisa naik turun berdasarkan mekanisme pasar. Tetapi diatur ya, diatur. Kalau ada yang terlalu naiknya terlalu ekstrim ya nanti akan diciduk pemerintahan gitu ya. Kalau liberal juga seperti itu, ada beberapa yang naik turun nanti bisa jadi diatur oleh pemerintah. Gitu. Ada mekanisme-mekanisme ya kebijakan-kebijakan mungkin tidak langsung intervensi terhadap harga. Tetapi mekanismenya itu lebih pada misalnya mengatur supply demand kayak gitu-gitu. Agar nanti harga itu terbentuk harga baru. Nah, itu biasanya liberal seperti itu contohnya. Kalau di sistem sosialis itu bisa langsung ngetok HET-nya sekian. Nah, Indonesia kan kayak gitu ya. Nah, HET sekian, itu namanya langsung intervensi harga. Ya, HPP-nya sekian, itu namanya harga. Ya, itu sistem sosialis. Gitu. Kalau liberal itu lebih kayak misalnya membuka lahan baru, ya, mengimpor dan sebagainya. Ini agar terjadi mekanisme pembentukan harga yang baru. Itu namanya liberal. Gitu. Nah, keikutsertaan GAT mendukung liberalisasi perdagangan dia karena akan terjadi liberalisasi perdagangan berarti apa? Harga-harga terbentuk melalui mekanisme pasar. Ya, maka akan terjadi banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di dalam negeri, ya, barang-barang perdagangan dunia yang ada di dalam negeri. Contoh misalnya minyak sawit gitu ya, kopi, teh dan sebagainya, itu komoditas perdagangan dunia yang ada di dalam negeri. Itu bisa terjadi berbeda-beda. Tiba-tiba minyak goreng naik, jadi turun, naik lagi. Ya, semoga turun lagi ya, segera ya. Kemudian minyak misalnya, minyak bumi ya, bahan bakar. Terutama yang non subsidi ya, kayak Pertamax misalnya. Pertamax itu kan naik turun ya. Itu namanya harga yang berlaku mengikuti mekanisme pasar harganya. Semoga tidak ini ya, orang EPA nggak bingung liberalisasi perdagangan ya. Oke. Reformasi rasionalisasi perdagangan Indonesia tahun 85 yaitu pengurangan tarif 225% menjadi 0 sampai 60% ya, dengan sebagian besar tarif berada pada kisaran 5 sampai 35%. Tarif ini artinya adalah tarif impor ya. Jadi Indonesia sebelum 85 itu mengenakan tarif impor besar ya, 225%. Gitu. Sekarang menjadi 0 sampai 60%. Ada beberapa tarif barang mewah itu bisa sampai 100% loh dari sekalian. Coba cari info coba. Misalnya barang mewah, kita anggap barang mewah itu ya kalau pertanian kayaknya nggak ada yang mewah ya. Gitu. Kalau misalnya ya ada yang mewah ada. Gimana Pak? Masa nggak ada yang mewah? Ada. Gitu. Mau beli Kobe beef ya di Indonesia itu produk pertanian mahal gitu ya. Mau apa itu namanya itu jamur apa yang mahal itu juga ada. Nah, anggaplah barang-barang mewah itu
tarif impornya itu bisa lebih dari 100%. Artinya misalnya kita beli Harley Davidson gitu ya, baru gitu ya, kita impor, namanya biasanya itu misalnya CBU ya, CBU dari luar negeri ke Indonesia. Harganya kita beli katakanlah 500 juta. 500 juta. Itu di negara asal ya, kita hanya cukup mengeluarkan uang sekitar 200 juta. Ya, 200 juta jadi menjadi 500 juta. Ini adalah tarif impor untuk barang-barang mewah. Sampai ada yang segitu gitu. Coba cari deh gitu. Tarifnya besar sekali, hampir 100% tarif impornya. Nah, itu yang membuat harga-harga barang mewah dari luar negeri di Indonesia itu menjadi sangat mahal. Kenapa mahal, Pak? Ya itu sudah kebijakan pemerintah ya. Nanti naik murah ya kasihan, sing mewah aja murah, nanti yang diperjualbelikan di dalam negeri ndak ora payu gitu, tidak laku. Oke. Ini ya. Reformasi rasionalisasi perdagangan Indonesia ya, mengurangi tarif dari 225%. Gila ya, 225%. Menjadi 0 sampai 60%, di mana mayoritas ya itu berada di kisaran 5 sampai 35%. Nah, sebelum liberalisasi perdagangan, ekspor Indonesia tergantung pada minyak. Ya, ekspor Indonesia itu didominasi oleh minyak bumi pada waktu itu. Hasil kebijakan rasionalisasi tarif membuat komposisi tarif Indonesia menjadi kurang dari 50% sejak 1987. Ini tarifnya sebenarnya tarif ekspor ya ini ya, bukan tarif impor kalau ini. Tadi di awal sudah kita sepakati ya bahwa tarif dalam perdagangan internasional bisa dikenakan pada ekspor maupun impor, jadi bisa dua-duanya. Nah ini anehnya Indonesia ini, di sini. Barang dari luar masuk ke Indonesia dikasih tarif, barang Indonesia mau keluar dikasih tarif, aneh toh? Ini emang kemaruk ya, emang kemaruk gitu. Jadi biasanya negara lain ya produsennya mau ekspor itu dikasih subsidi. Ayo subsidi ekspor, kita banjiri pasar dunia. Indonesia itu kalau produsennya mau ekspor ya dikasih tarif. Ya ini kalau misalnya Pertamina mau ekspor minyak itu Pertamina ditarik tarif sama Indonesia gitu. Tapi karena liberalisasi perdagangan dan segala macam, maka Indonesia mengurangi tarif ya. Kurang dari 50%. Tahun 87 sampai saat ini ya berkurang terus gitu ya. Gitu. Jadi nanti lebih menggeliat ininya perdagangannya. Oke, karena nanti kalau misalnya tarif ekspor terlalu mahal akan mengurangi minat produsen dalam negeri untuk ekspor. Kalau begitu terjadi, akan terjadi kelangkaan suatu barang di pasar internasional. Menyebabkan barang-barang di semua negara menjadi ikut mahal. Maka dari itu dalam agreement Indonesia, ayo turunkan tarif ekspormu. Biar barangmu itu banyak bergelimpahan di pasar internasional. Sehingga negara-negara lain mudah mendapatkan. Supply-nya besar kan? Harga menjadi lebih murah. Logikanya nyambung ya? Ya, tolong kalau misalnya nanti ada pertanyaan serupa menggunakan logika yang kita sepakati bersama seperti ini ya. Logikanya, jangan membuat logika sendiri. Nanti ditanya di logika sendiri. Oke ya. Nah ini liberalisasi perdagangan internasional sektor pertanian ya tahun 98 mencangkup 1.341 jenis barang pertanian dengan rata tarif 8,12%, lebih kecil dari GAT yaitu 40% untuk 1.041 jenis barang. Oke. Nah ini malahan yang di sini. Nah, oke. Pelanggar GAT ya ternyata didominasi oleh negara maju yaitu masih menerapkan tarif impor sebesar 116 sampai 463%. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Dikuranginya yang besar kalau yang negara-negara maju. Bayangkan coba, negara berkembang mau masuk ke negara maju. Sulit. Tambah mereka nggak bisa berdikari toh. Kalau negara berkembang itu kan
ekspornya ke negara berkembang dan negara maju kan. Jadi kalau negara maju nggak bisa masuk pasarnya, dia hanya bisa mengakses sesama negara berkembang. Kan nilai ekonominya rendah. Ini yang dimasukkan tadi. Ayo dikurangi yang besar tarif impornya, gitu. Biar negara-negara yang lain itu bisa masuk ke negara tersebut. Ternyata masih menerapkan tarif impor yang tinggi. Mau dikasih apa namanya itu? Mau dikasih hukuman, negara maju itu punya power. Ya kasih saya punishment, nanti yang berani ngasih punishment pada saya, nanti supply ke negara itu tak kurangi di komoditi ini misalnya. Nah, nanti bisa kolap ya. Ya, gitulah ya perdagangan internasional. Serta menerapkan subsidi ekspor untuk sektor pertanian. Amerika itu besar itu, 101,5 miliar US dollar coba. Kalau Uni Eropa 142,2 miliar. Dan Jepang 56,8 miliar. Ternyata mereka ya negara-negara maju itu masih menerapkan subsidi ekspor yang sangat besar. Gitu, sehingga barang yang beredar menjadi murah sehingga bisa mudah masuk ke pasar domestik berbagai negara lain gitu ya. Nah, Indonesia yang patuh proteksi ya terpukul dengan penurunan harga ya itu tahun 98 itu. Gila ya. Aduh gitu. Jadi Indonesia itu gimana ini? Ya, walaupun negara kita itu memiliki bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan, tapi mereka lebih senang ambil dari luar negeri karena ya lebih murah. Yang namanya rasionalisasi ya. Pengusaha atau entitas bisnis itu bersifat rasional atau bersikap rasional. Ya jelas lah kalau bahan baku murah ya ambil yang murah daripada yang mahal kan gitu ya. Oke. Nah, tarif impor dan ekuivalen tarif diterapkan untuk komoditas pertanian di negara-negara maju. Oke, ini adalah tarif ya. Tarif impor. Nih. Penetapan tarif oleh negara maju menghambat berlangsungnya penentuan harga yang adil di pasar dunia. Ya jelas. Gitu. Ini Amerika Serikat dan Uni Eropa. Berapa itu coba? Besar sekali kan. Berapa persen tarif impornya? Jadi kalau kita ekspor beras ke Amerika ya, di sini kan gini jadinya. Misalnya di Amerika, kalau kita beras berapa? Misalnya per kilo katakanlah 10.000 kan. Kalau di sini misalnya 100% aja. Berarti kan di Amerika harganya menjadi 20.000. 20.000 ya. Misal orang Amerika nggak mau beli 200.000 karena yang beredar di pasar mereka itu rata-rata harganya 15.000. 15.000, maka kita harus menjual ke Amerika itu maksimal adalah 7.500 per kilo agar di sana menjadi 15.000 misalnya, ya kan? Lalu menjadi apa namanya 7.500. Nah, pasar domestik aja 10.000 kok. Ya. Sehingga ya udahlah nggak usah ekspor gitu, daripada ekspor malah kita rugi. Misalnya seperti itu. Misalnya. Paham ya? Jadi adanya tarif impor ya, tarif impor oleh berbagai negara itu akan menghambat. Ya memang tujuannya tarif itu adalah sebagai barrier ya. Impor barrier itu satunya kebijakan tarif, yaitu menghambat negara-negara lain untuk dapat memasuki pasar perdagangan dunia. Karena pasar perdagangan dunia itu kan mau nggak mau kan diserap oleh negara-negara yang ada di dalamnya. Nah, kalau negara-negara itu barangmu terlalu mahal kan nggak terserap oleh pasar. Itu ya. Oke. Nah, ini ada lagi apa namanya perkembangan produksi ekspor impor dan ketersediaan beras Indonesia ya, dalam ribu ton. Belum ada ekspor ya, tapi impornya banyak. Ini perkembangan produksi, ini ekspornya 0, ini impornya, ini ketersediaannya. Ketersediaan sama dengan produksi dikurangi ekspor ditambah impor. Ya. Peningkatan produksi beras adalah 0,11%. Laju impornya adalah 226%. Lajunya.
226%. Oke. Maka boleh dikatakan Indonesia itu sangat bergantung pada beras impor. Kebijakan untuk meningkatkan produksi beras masih sangat relevan. Nah, ini termasuk ini ya, apa namanya itu, kebijakan pertanian ya, di sektor pertanian dalam negeri gitu. Oke. Ini produksi ekspor jagung sama ya, keadaannya seperti itu. Ini kedelai impornya ya, ngeri ya. Dalam ribu ton ya. Lajunya 35% per tahun ya, 35% per tahun. Ya, ini gula 26% per tahun lajunya. Oke. Nah, ini mulai tahun 2000 apa? Ini ya, tidak termasuk impor raw sugar ya. Ini impor gulanya menjadi ini ya, tidak termasuk impor. Kalau misalnya mau impor gula ya, impor gula itu nggak boleh. Jadi tarifnya menjadi sangat, ada pemberlakuan tarif di sini sehingga sangat rendah. Menjadi pada nggak impor. Impornya menjadi raw sugar. Kalau raw sugar masih diperbolehkan daripada sudah final sugar ya. Kalau raw sugar boleh. Nanti diolah di dalam negeri menjadi gula rafinasi itu. Gitu. Ya. Ini minyak sawit. Nah, minyak sawit itu ada CPO, minyak sawit lainnya. Nah, ini ekspor ini ya. Ekspor minyak sawit. Besar ya. Minyak sawit untuk saat ini ya, ekspor Indonesia itu masih didominasi oleh hektar perkebunan ya. Perkebunan itu hektar penyumbang devisa negara terbesar saat ini adalah sektor perkebunan, yaitu sawit. Gitu. Kalau bilang, wah kerja di Pertamina, Pak, Pertamina itu gajinya besar ya, tapi itu adalah aneh ya, ironi ya. Perusahaan besar, pegawainya gajinya besar, tapi sering mengeluhkan adanya kerugian perusahaan tiap tahun ya. Tapi sawit itu semuanya berjaya ya, perkebunan sawit ya. Ya gitu. Ya terlepas pro kontranya ya, apakah pro kontra murni atau pro kontra yang diciptakan karena politik perdagangan dunia ya, saya tahu. Seperti kan misalnya negara-negara Eropa kan sekarang mulai ya dengan berbagai macam kampanye memboikot usaha tani atau praktek usaha tani sawit di Indonesia ya. Ya oke, yang disorot ya memang salah sih ya terkait dengan pembakaran lahan dan sebagainya. Ya. Yang salah itu manusianya ya, bukan sawitnya. Ya. Kalau misalnya sawit ya, tanaman misalnya, tanaman perkebunan yang paling menghasilkan, tanaman sama-sama menghasilkan, tanaman itu kan menyerap unsur hara dalam tanah, kemudian diubah menjadi bentuk karbon. Ya, kalau tanaman non buah itu unsur hara hanya diubah menjadi batang dan daun kan gitu, batang dan daun. Tapi kalau buah itu kan batang, daun dan buah. Kalau batang dan daun sekali dipanen batangnya, ya, yang dipanen biasanya kan batang kan, batangnya dipanen, hilang tanamannya. Tapi kalau ada buah, hanya tinggal dipanen buahnya. Tetapi fungsi ekologis sebagai penyerap karbon dioksida, ya keseimbangan ekosistem itu masih sama. Bisa. Kalau misalnya tanaman yang tidak berbuah, kamu memanfaatkan lahannya, maka nanti fungsi dia sebagai penyerap karbon dioksida menjadi hilang. Tapi kalau tanaman berbuah kan fungsinya tetap sama. Bahkan karbon itu bisa kita manfaatkan, ya kan buah-buahan itu dalam bentuk karbon juga. Namanya nanti ada istilah carbon trade. Kalau yang apa namanya tertarik ya di topik-topik riset yang ada hubungannya dengan international economics ya, international economics itu ada terkait dengan carbon trade. Nah itu di situ. Oke. Kebijakan perdagangan sektor pertanian Indonesia di masa yang akan datang. Pertama, melakukan proteksi terhadap komoditas substitusi impor, yaitu komoditas yang diproduksi oleh petani Indonesia. Ya harus ini ya, proteksi ya. Ini kebijakan perdagangan sektor pertanian di masa yang akan datang. Kalau misalnya
komoditasnya itu memang komoditas yang tidak banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia, nggak apa-apa diimpor, nggak apa-apa. Misalnya kayak daging apa namanya Kobe beef misalnya, Wagyu yang itu yang di Indonesia mungkin belum bisa produksi, padahal kita butuh itu, ya nggak apa-apa impor aja. Gitu. Tapi jangan seperti itu ya, Hexrohlin itu ya, jangan mengimpor terlalu masif ya barang-barang yang diproduksi dengan faktor produksi intensif dalam negeri kan gitu. Ya, nangis ya kalau misalnya tiba-tiba kadang-kadang nggak sinkron timingnya ya. Sebenarnya itu impor tuh boleh, tapi yang kesalahan yang terjadi hingga saat ini adalah timing antara impor dengan produksi dalam negeri. Kalau produk non pertanian kita bisa atur semau kita, mau produksi kapan berapa itu bisa, asalkan ada bahan bakunya itu bisa. Tapi khusus produk pertanian itu nggak bisa. Mekanisme produksinya itu unik, ya. Ada waktu yang tidak bisa dipercepat. Kalau mau tanam padinya itu bisa dipanen katakanlah 4 bulan, nggak bisa 2 bulan, nggak bisa sebulan, ya harus nunggu 4 bulan. Nah di timing itu pun uncertainty-nya tinggi, ya, resikonya ada. Kemudian nanti pas waktu impor juga takes time kan, nggak minta sekarang kemudian langsung dikirim kan ada mekanisme yang ada administrasi yang diurus. Nah tiba-tiba timingnya pas panen raya impornya datang, wah ya gendeng gitu, langsung harganya nggak bersaing. Petani buang cabai, gitu, buang tomat, buang berambang, bagi-bagikan saja misalnya. Nah itu, maka harus ada proteksi komoditas substitusi impor. Melakukan promosi terhadap komoditas promosi ekspor, yaitu produk pangan, hortikultura, dan perkebunan yang banyak diproduksi oleh petani, misalnya sawit. Nah, promosi itu maksudnya ya pemerintah misalnya dalam hubungan bilateral antar negara ada kunjungan kerja ya, itu terkait nanti melakukan trade agreement. Ayo, ini saya punya kopi nih, gitu, punya sawit nih, apa bisa nggak kita kerjasama ekspor gitu, nanti saya bisa ekspor produk saya ke sini gitu, bisa seperti itu ya. Tadi kemudian menerapkan 3 pilar dalam agreement on agriculture ya, akses pasar, subsidi domestik, dan subsidi ekspor. Keberpihakan kebijakan pemerintah pada petani Indonesia, contoh kasus sawit. Nah, kenapa keberpihakan? Maksudnya gini tadi, sawit itu ya termasuk sawit ya, kalau mau ekspor CPO ada tarif yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu kalau ada produsen ekspor, pemerintah minta jatah. Nah, kalau yang lain melakukan subsidi ekspor, ya Indonesia itu melakukan tarif ekspor. Nah, itu contohnya ini, tapi juga bisa berlaku untuk berbagai macam komoditas yang lainnya. Dan yang terakhir yang paling penting ya di sini adalah meningkatkan daya saing produk pertanian dalam negeri yang berpotensi ekspor. Meningkatkan daya saing ya, competitiveness awareness ya. Di sini harus ditingkatkan competitiveness-nya. Ya, daya saing itu ada 2. Ada 2 jenis daya saing coba. Ada yang bisa sebutkan daya saing apa dan apa? Lulu, mana Lulu? Saya, Pak. Ya, daya saing itu ada 2. Ada apa aja coba? Ada daya saing Atau saya tiba-tiba panas banget. apa? Daya saing komparatif dan kompetitif bukan ya, Pak? Nah, nice. Komparatif dan kompetitif bedanya apa? Lupa, Pak, sebenarnya, Pak. Kalau kompetitif lah, kompetitif. Ada yang bisa menyebutkan apa itu bedanya kompetitif dan komparatif? Ayo 40 orang di sini. Anda. Atau siapa nih? Siapa? Halo, ada suara tadi? Mungkin saya izin mencoba, Pak. Pipin Mairani, yo. Ya. Silakan. Ini yang seingat saya karena
kebetulan materi seminar kelas saya tentang daya saing. Cuman Oke, mungkin nice. bisa dikoreksi Silakan. lagi Pak kalau misalnya Ya. salah. Yang senangkap saya itu kalau untuk daya saing secara komparatif itu melihat keunggulan komparatifnya. Jadi keadaan ketika biaya yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk memproduksi suatu komoditas itu lebih kecil dari negara lain. Itu kalau dari segi komparatif. Kalau kompetitif itu keadaan ketika kemampuan yang diperoleh dari karakteristik, kemudian sumber daya suatu negara itu kinerjanya lebih baik dibandingkan negara lain dalam industri yang sama. Itu yang seingat saya, Pak. Nice. Betul ya. Betul ya. Oke. Makasih Pipin. Nah, itu bedanya kompetitif dan komparatif ya. Bahasa mudahnya, saya akan menyarikan apa yang disampaikan oleh Pipin dengan bahasa yang lebih mudah ya. Keunggulan yang kompetitif memiliki daya saing ya. Berdaya saing secara kompetitif itu artinya dia memiliki karakter-karakter yang tidak dimiliki oleh negara lain. Punya kekhasan yang nggak dimiliki oleh negara lain ya. Misalnya sumber daya ya, ketersediaan tenaga kerja misalnya dan lain sebagainya. Itu kan Indonesia itu sudah kompetitif itu. Karena negara lain itu nggak punya. Jadi antara punya dan nggak punya. Gitu. Kalau komparatif itu sama-sama punya, tergantung strateginya. Misalnya pemanfaatan teknologi, ya. Sumber dayanya sama, tapi kok kamu lebih unggul? Oh, saya pakai teknologi, saya menerapkan teknologi. Tiba-tiba teknologinya bisa dipakai kompetitor? Nggak bisa, namanya komparatif. Inovasi, kemudian anggaran, ya subsidi, itu termasuk komparatif. Ya, tapi kalau kompetitif itu nggak bisa tiba-tiba, loh kamu nggak bisa lebih murah, lebih berdaya saing. Wah, saya tenaga kerjanya murah di sini. Langsung di negaranya, oke negara saya juga tenaga kerjanya akan saya bikin murah. Nggak bisa, protes enggak. Gitu ya. Itu bedanya kompetitif dan komparatif. Semoga pemahaman itu nanti bisa disampaikan dengan bahasa sendiri ya. Ini pemahamannya di situ. Oke. Jadi untuk kita bisa masuk ke dalam perdagangan internasional ya, dalam pasar internasional, maka produk pertanian kita harus berdaya saing. Pertanyaannya, memangnya produk pertanian kita belum berdaya saing ya Pak? Gitu. Nah, diukur dong. Lah emang daya saingnya berapa? Nah, ini yang jadi oleh Pipin ya. Teman-teman yang lain ada yang lain juga bisa. Ini termasuk topik riset juga ya, skripsi gitu ya. Misalnya apa namanya itu? Topik-topik riset yang berhubungan dengan daya saing. Saya daya saing komoditas A di pasar dunia. Daya saing teh Indonesia pada perdagangan dunia misalnya, atau daya saing kedelai Indonesia, daya saing teman-teman. Biasanya judulnya kayak gitu. Nah, nanti menggunakan analisis daya saing gitu. Yang pertama itu adalah pakai RCA gitu. Reveal Comparative Advantage. Nah, ini keunggulan komparatif ya. Pakai nilai ekspor tuh. C itu adalah indeks RCA ya. Adalah kita membandingkan nilai ekspor suatu komoditas dibandingkan total. Intinya membandingkan nilai ekspor komoditas tertentu di suatu negara dibandingkan dengan nilai ekspor komoditas yang sama di dunia. Nah, nanti ketemu pangsa pasarnya, pangsa pasar kok. Kalau misalnya C-nya itu tinggi ya, lebih dari 1 misalnya, itu memiliki kompetitivitas yang sangat tinggi gitu dibandingkan secara relatif negara-negara lain di dunia. Tapi kalau misalnya nilainya itu kurang dari 1, itu memiliki kompetitivitas yang rendah. Artinya banyak negara yang lebih dominan untuk mensuplai komoditas yang sama di pasar dunia, kan gitu ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini biasanya juga bisa dicari datanya per tahun. Jadi RCA per tahun Indonesia untuk sebuah spesifik komoditas ya, itu berapa? Gitu. Ada trennya, apakah menurun atau naik gitu ya. Nah, kalau misalnya naik itu artinya wah berarti semakin berdaya saing ya dibandingkan negara lain misalnya kayak gitu. Bisa dibayangkan ya, misalnya katakanlah kita teh, ya oke, berarti nilai ekspor teh Indonesia dibagi total nilai ekspor Indonesia, hasilnya itu dibandingkan dengan nilai ekspor teh dunia yang dibagi dengan nilai ekspor total dunia.
Ya, nanti ketemu apakah itu lebih dari 1, sama dengan 1 atau kurang dari 1. Ini mirip kalau nyari basis non-basis untuk ekonomi regional misalnya. Oh, ini cari komoditas basis non-basis. Mirip ya? Mirip gitu. Yang pakai metode LQ itu loh. SLQ, Static Location Quotient itu. Pak Arif izin Ya. bertanya boleh Pak? Monggo. Yang RCA ini kan digunakan untuk melihat daya saing Pak. Nah ini kan dalam konteks antar negara ekspornya. Kalau misal dilihatnya antar daerah itu bisa nggak ya Pak? Maksudnya? RCA untuk melihat daya saing komoditas di tingkat daerah Pak. Jadi Daerahnya antar daerah gimana? ekspor, misal antar provinsi gitu Pak, atau antar kabupaten. Oke. Kalau antar provinsi pakainya LQ ya. LQ jangan pakai RCA. Maka saya tadi bilang RCA itu mirip dengan LQ. Ya. Baik Oke Pak, ya. terima kasih Pak. Metodenya mirip deh, Salsabila ya. Metodenya mirip sekali. Kalau RCA kan gini loh, rumusnya RCA itu kan nilai ekspor ya, nilai ekspor komoditas, nilai ekspor total dunia itu kan sudah antar negara ya, gitu. Nah, kalau bolehnya tuh gini misalnya, Pak, RCA kalau saya tidak menyasar pada dunia gimana Pak? Maksudnya gimana? Misalnya saya hanya ingin daya saing Indonesia di Asia atau di Asia Tenggara misalnya, boleh. Nanti yang bawah, yang ini ya, yang ini ya, yang di bawah ini itu bukan dunia, tapi nilai ekspor komoditas yang sama di Asia Tenggara misalnya itu bisa. Jadi misalnya, kita bisa simpulkan, ternyata Indonesia itu dalam ekspor komoditas teh misalnya berdaya saing di Asia Tenggara. Tetapi sedikit daya saingnya menurun di pasar Asia dan tidak berdaya saing di pasar dunia. Oh, bisa itu. Tapi kalau antar provinsi itu sudah ada rumusnya pakai LQ. LQ itu adalah nilai produksi untuk komoditas tertentu di provinsi tertentu ya, dibandingkan dengan nilai produksi komoditas yang sama di Indonesia. Ya. Nanti bisa dibandingkan antar provinsi, mana provinsi yang mau dibandingkan. Nah, nanti nilai LQ-nya akan berbeda-beda. Oke, itu ya. Oke. Itu prinsipnya mirip sekali, benar-benar mirip ya. Gitu. Pak, berarti LQ kan untuk mengetahui basis ya setahu saya. Berarti itu bisa sekaligus untuk mengetahui daya saing ya Pak? Bisa. Atau perlu ada lanjutan? Enggak ada. Dikatakan basis itu, kenapa komoditas dikatakan basis? Karena dia memiliki daya saing yang tinggi. Oke ya. Prinsipnya seperti itu. Baik Pak Arif, terima kasih banyak Pak Arif. Oke, sama-sama. Jadi biasanya gini, suatu daerah ya, provinsi misalnya, suatu provinsi, saya ingin mengembangkan pertanian, Pak. Oke, berarti kamu harus ini udah spesifik ya. Beda kalau saya ingin mengembangkan perekonomian saya, Pak. Oke, berarti kita harus cari sektor unggulan. Sektor unggulan. Sektor yang punya daya saing tinggi itu sektormu apa? Gitu. Tetapi kalau misalnya Pak, saya ingin mengembangkan sektor pertanian, Pak. Caranya gimana? Caranya adalah kamu harus mencari komoditas yang berdaya saing, yang nanti dia bisa kita perdagangkan, gitu ya. Tidak hanya di lingkup regional, tapi antar regional. Bisa kita bahasanya diekspor lah, gitu ya, ke luar daerah. Nah, itu menggunakan metode LQ. Artinya, ternyata di misalnya Kabupaten A di mana itu di provinsi tertentu misalnya, atau provinsi tertentu di lingkup yang lebih besar, itu bisa. Tetapi biasanya penelitian terkait dengan daya saing basis non basis itu diukur melalui standarnya itu biasanya levelnya itu adalah kabupaten, bukan provinsi, tapi kabupaten, gitu. Soalnya kalau provinsi itu lebih ke pelayanan masyarakat dan politik ya. Tapi kalau pembangunan daerah itu lebih banyak dilakukan oleh level kabupaten. Gitu. Nah, biasanya kalau mau LQ DLQ biasanya akan fokus ke suatu kabupaten tertentu. Gitu. Ya walaupun provinsi juga boleh gitu. Gitu. Tapi kalau ini kan sudah kesepemahaman ya, namanya RCA ya, itu untuk daya saing ekspor atau kinerja ekspor.
Ya, jadi jangan digunakan untuk regional, nanti pakai LQ aja gitu. Nah, di sini ada kelemahan ya, karena memang ya ada asumsi tertentu. Pertama bahwa asumsi bahwa setiap negara di dunia mengekspor semua komoditi, padahal kan enggak, gitu ya. Indeks tersebut tidak dapat menjelaskan pola optimal. Kemudian indeks tersebut tidak dapat digunakan untuk prediksi pola keunggulan di masa yang akan datang, karena ini statis ya. Statis kita nggak bisa, oh ada sih Pak ini trennya Pak, trennya selalu meningkat, besok akan, nah tapi nggak bisa semudah itu, walaupun ya bisa aja gitu. Tapi ketika diasumsikan ketiga kelemahan ini nggak ada gitu, ya nggak apa-apa. Daripada nggak ada sama sekali, ya kita diberikan gambaran, ya gambaran secara matematis ya, secara empiris lah ya. Kalau dalam bentuk angka kan gampang ya. Kalau cuman Indonesia itu ekspornya membaik Pak, membaik itu kayak gimana? Seberapa baiknya? Katanya, oh setiap tahun tuh meningkat 20%, Pak. Wah, keren itu. Nah, maksudnya gitu. Nah, oke. Nah, jelek sekali ya. Yang kedua itu Export Competitive Index atau XCI gitu ya. Nah, XCI lebih dari 1 atau kurang sama dengan 1. Kalau lebih dari 1, ekspor komoditas I dari negara A meningkat tiap tahunnya. Ya, berarti negara tersebut mampu bersaing untuk ekspor komoditas I di pasar internasional. Kalau kurang dari sama dengan 1, tidak meningkat dan bahkan menurun. Berarti ini pertumbuhan ya, Export Competitive Index atau pertumbuhan ekspor suatu komoditas negara tertentu setiap tahunnya gitu ya. Ini dibandingkan kan. Jadi nilai ekspor komoditas I dibandingkan nilai ekspor komoditas yang sama dunia di tahun ini ya dibandingkan dengan di tahun sebelumnya. Jadi kompetitifnya kayak gimana? Kalau lebih dari 1 berarti dia selalu mau berdaya saing. Gitu. Tapi kalau kurang dari 1, lebih dari 1 itu bisa jadi loh nilai ekspornya itu dia tetap, tapi negara-negara lain menurun. Kan dia lebih dari 1. Ya. Ya, negara-negara lain menurun. Jadi kan W-nya ini nilai ekspor produk I dunianya menurun kan? Bisa jadi kan? Saya nilai ekspornya tetap, tapi negara-negara lain itu menurun. Nah, saya semakin berdaya saing. Nilainya pasti lebih dari 1. Negara-negara lain tetap, tapi saya nilai ekspornya bisa lebih tinggi, berdaya saing. Saya meningkat, negara lain juga meningkat, tergantung peningkatannya bagaimana. Makanya dibandingkan nih. Ya, kalau lebih dari 1 berarti negara tersebut berdaya saing dalam perdagangan komoditas I itu. Kalau kurang dari sama dengan 1, tidak meningkat bahkan bisa menurun. Oke ya. Oke, nanti ini PPT-nya saya share ya, bis kuliah ini ya. Nanti silakan dipelajari aja ini apa rumus-rumusnya. Ini kan bisa dipakai untuk skripsi juga loh. Ya. Terus ada AR, acceleration ratio misalnya. Acceleration ratio. Tren ekspor Indonesia ditambah 100 dikurangi tren ekspor dunia ditambah 100 ya. Oke. Trennya dalam bentuk persen berarti ya. Nah, berarti pertumbuhan ekspor Indonesia dibagi pertumbuhan ekspor dunia. Kalau lebih dari 1, komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif. Ya, kalau kurang dari 1, keunggulan tidak memiliki keunggulan komparatif. Kayak gitu-gitu ya. Ya. Ada ISP, indeks spesialisasi perdagangan. Ya, indeks spesialisasi perdagangan. Gitu. Misalnya untuk suatu komoditas ya. Nah, ini nanti nilai-nilai ISP-nya ada di sini gitu. Nilai-nilai ISP-nya. Oke, apakah minus 1 sampai minus 0,5, apakah minus 0,5 bla 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 sampai ISP-nya itu itu di atas 0,8 ya. Atau ini sama dengan 1 ya. Dan lain sebagainya. Maksimal 1 ya. Jadi dari minus 1 sampai 1, minus 1 sampai 1. Nilainya minus 1 sampai 1. Nah, introduction, substitusi impor, perluasan ekspor, maturity ya, maturity kemandirian dan kembali impor. Nah, ada di mana? Nah, ini misalnya untuk suatu komoditas tertentu, nanti dicari nilai ISP-nya. Ya, spesialis perdagangan. Oh, ternyata komoditas itu
substitusi impor. Ya, masih ada beberapa yang komoditas itu diimpor. Atau masih lebih banyak impornya lah daripada ekspornya. Gitu. Oh, ternyata ada perluasan ekspor ya, sampai kemudian menuju ke angka 1 ini ya, dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kalau misalnya kalian nanti mengolah data, ini datanya biasanya pakai data-data datanya data sekunder ya. Lewat Kemendak, lewat Comtrade, lewat FAO itu bisa. Gitu. Biasanya itu adalah Comtrade, FAO itu adalah sahabat-sahabat ini ya, website mujarab untuk itu, terutama Comtrade ya. Itu website mujarab sahabatnya mahasiswa yang sedang mempelajari ini apa namanya terkait dengan perdagangan internasional gitu. Ya. Nah, ini RCA ya. Ini RCA. Ini apa ini? Komoditas apa ini? Komoditasnya adalah kopi ya. Nilai RCA Indonesia untuk kopi lebih dari 1, memiliki pangsa pasar yang melebihi rata-rata di ekspor seluruh negara di dunia ya. Ya, RCA-nya lebih dari 1. Tapi kalau dibandingkan negara lain, Brazil 19 guys gitu ya. Lebih mendominasi Brazil, Vietnam, Kolombia daripada Indonesia. Tapi Indonesia termasuk ini jajaran Indonesia yang rata-rata ekspornya itu melebihi ekspornya itu melebihi rata-rata dunia. Yang lain masih lebih di bawahnya. Itu walaupun bukan yang tertinggi, tapi termasuk negara yang mendominasi. Ya, pangsa pasarnya itu rendah lah, tapi juga punya pangsa pasar di pasar internasional gitu ya. Nah, ini ada lagi kopi Indonesia ya, acceleration ratio kopi Indonesia, gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat ini bisa dibuat tren, ya berdasarkan time series ya dari 2002 sampai 2017. Saya ambil dari ITC ya. Jadi ini data-data seperti ini banyak banyak di di internet banyak ya, berbentuk data-data sekunder seperti ini. Nanti tinggal bisa diolah ya. Bisa diolah jadi skripsi itu gampang gitu. Ya. Ini juga nilainya AR kan lebih dari 1 nih, gitu. Artinya memiliki keunggulan komparatif. Ya. Tetapi memang bukan yang tertinggi gitu. Kalau yang lain kan nilainya lebih dari 1. Nah, ini yang Export Competitive Index ya. Kalau nilainya lebih dari 1 artinya memiliki peningkatan ekspor setiap tahunnya. Indonesia juga lebih dari 1 kan, walaupun 1,00000 tapi setidaknya kan lebih dari 1. Jadi ada peningkatan ekspor tiap tahunnya. Nah, selesai ya. Seperti itu ya. Ini contoh-contoh perhitungan-perhitungannya ya. Jadi udah bisa jadi banyak analisis ya kalau di skripsi ya. Ya terkait dengan perdagangan internasional. Tinggal milih komoditasnya apa gitu. Terus kemudian berjuang mencari data sekundernya gitu. Oke, mungkin sementara itu ya yang kita pelajari terkait dengan daya saing ya. Bagaimana kebijakan suatu negara ya itu bisa mempengaruhi perdagangan internasional atau ekonomi internasional ya, perdagangan antar negara. Ya, ternyata sangat politis ya kayak gitu. Tadi dibuat agreement, ternyata negara maju melanggar ya, dan segala macam. Ya ada yang seperti itu. Udah dibikin gini, bikin gitu, ada oknum ya, Kemendak memberikan izin yang seharusnya tidak boleh diberikan izin untuk ekspor minyak goreng. Jadi harga minyak goreng dunia kan juga meningkat tuh. Harga di sini juga menjadi langka, aneh kan gitu. Yo, produsen minyak gorengnya yo nakal ya. Nakal dalam artian harusnya itu kan untuk impor untuk dalam negeri itu kan di-secure ya, namanya ada buffer stock ya. Buffer stock itu berapa sih stok yang harus dipenuhi agar kalau terjadi lonjakan itu bisa menjadi cover ya. Itu nanti bisa menanggulangi lonjakan-lonjakan atau dinamika kebutuhan masyarakat sehingga tetap harga itu stabil gitu. Itu perlu namanya buffer stock. Ternyata wah ini menggiurkan nih, luar negeri bisa berkali-kali lipat nih. Kemudian minta izin Pak Mendak ini dianu ya. Tolong diizinkan saya mau ekspor banyak biar untung gitu. Nah, biar diizinkan dikasih sesuatu. Jadinya kemarin terungkap ya.
Alhamdulillah ya, semoga kepemimpinan Indonesia jadi lebih baik lah. Besok di era-era kalian lah ya, ada yang jadi menteri apa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti jadi menteri yang amanah. Oke, mungkin seperti itu. Ada sekalian dia mau ditanyakan. Saya stop share dulu. Jam berapa tuh ini? Permisi Pak Arief, mau konfirmasi Pak. Nevada, monggo. Saya mau konfirmasi gini Pak, tadi kan Pak Arief bilang ada tarif ekspor sama tarif impor. Nah tarif ekspor, misal di negara Indonesia Pak, tarif ekspor itu kan berarti kita mau ngekspor ke negara lain gitu kan Pak. Nah berarti kalau tarif impor itu tuh berlaku untuk negara lain gitu kan Pak maksudnya. Jadi misal Malaysia pengen ngimpor ke Indonesia, pengen ekspor ke Indonesia. Pengen dari Malaysia itu pengen ekspor ke Indonesia gitu loh Pak, pengen masukin barangnya ke Indonesia, berarti Malaysia itu ngelihatnya tarif impornya Indonesia kan Pak maksudnya tuh? No, bukan gimana gitu. Jadi untuk kamu tanya ya siapa tahu ada pemahaman yang sama seperti itu ya. Jadi tarif ekspor itu ya dikenakan untuk eksportir, ya. Tarif ekspor dikenakan pada eksportir, tarif impor dikenakan pada importir. Nah, kalau misalnya tarif gini, yang namanya tarif ekspor itu tidak hanya berdampak bagi misalnya di Malaysia ya, tidak hanya berdampak bagi Malaysia, tetapi juga berdampak bagi Indonesia. Ya, kan yang namanya perdagangan kan kesepakatan dua negara. Ini berapapun harga yang terjadi di antara transaksi dua negara ini ada tarifnya gitu. Ada tarifnya. Nah, ini menyebabkan harga yang diterima ada dua opsi ya. Pertama adalah harga yang diterima oleh Malaysia menjadi lebih mahal. Bisa karena Indonesia menaikkan harga agar dia, kalau Indonesia menghendaki keuntungannya tetap. Tetapi kebanyakan tarif ekspor itu membunuh eksportir, ya. Dalam artian Indonesia itu eksportir atau produsen Indonesia yang dikenakan tarif ekspor itu harus merelakan sebagian keuntungannya yang disetorkan kepada pemerintah agar bisa ekspor. Kenapa nggak kemudian dijual dalam negeri saja Pak? Karena begini, dijual dalam negeri, ya apakah dalam negeri ya masyarakat dalam negeri mampu menyerap semua produksi dari unit produksi tersebut. Nah, yang namanya perusahaan selalu melakukan ekspansi pasar, tidak hanya dibeli oleh produk dalam negeri, tapi dalam negeri kita biar cepat cuannya, biar cepat muternya, juga mengakses pasar luar negeri. Harus bayar gitu. Nah, biasanya mereka mengorbankan keuntungan mereka untuk bisa masuk ke sana. Itu namanya tarif ekspor ya, gitu. Biasanya gitu. Kalau tarif impor itu baru yang memberlakukan si Malaysia tadi gitu. Jadi kalau tarif ekspor itu tarif yang diberlakukan ketika kita akan mengeluarkan barang. Jadi kita yang dikenakan toh. Kalau tarif impor adalah tarif yang dikenakan ketika barang itu mau masuk ke negara tersebut. Gitu. Gitu Nevada ya. Oh iya Pak, paham. Sekarang udah paham. Terus lagi Pak, satu lagi yang mau konfirmasi. Kan tadi tuh dijelasin soal yang subsidi domestik sama subsidi ekspor. Nah, jujur aku kayak masih bingung apa ya Pak membedakannya, karena kalau yang subsidi domestik itu kan dibantu, disubsidi, akhirnya biaya komoditasnya itu semakin murah dan outputnya semakin output yang dihasilkan itu juga menyebabkan harganya semakin murah gitu kan Pak. Dan di pasar internasional tuh pokoknya bisa terhambat karena ya kayak kalah saing lah ibaratnya gitu. Itu kan domestik itu tuh kayak apa ya Pak? Tujuannya tuh juga untuk ekspor. Dan juga di subsidi ekspor itu tujuannya juga, saya nangkapnya juga buat ekspor gitu loh Pak. Saya jadi masih bingung untuk membedakannya antara subsidi domestik sama ekspor, karena tujuannya tuh sama-sama buat ekspor kayak gitu Pak. Oke, jadi gini, coba Nevada. Iya Pak. Jadi gini, hubungan domestik, subsidi domestik dengan ekspor ya. Iya. Oke. Kalau misalnya subsidi domestik itu biasanya ditujukan pada subsidi kegiatan produksi. Iya. Ya, contoh misalnya subsidi tenaga kerja, subsidi bahan baku, subsidi dan lain-lain misalnya. Oke. Kalau subsidi ekspor itu biasanya lebih pada subsidi
tarif-tarif ekspor. Misalnya kamu kalau ekspor itu menanggung biaya macam-macam. Nah, ini biayanya ditanggung oleh pemerintah. Ya, Pak, Tahu bedanya ya? Tahu, Pak. Nah, apa hubungan domestik subsidi ya dengan ekspor? Sekarang gini, ketika pemerintah melakukan subsidi produksi dalam negeri, apakah kemudian memilih-milih antara produk yang diekspor atau tidak? Kan enggak seperti itu. Oh ya, enggak, Pak. Benar. Enggak kan? Nah, enggak. Oke, untuk katakanlah kegiatan produksi beras, misalnya katakanlah beras aja ya, ternyata disubsidi oleh pemerintah, sehingga HPP, harga pokok produksi beras menjadi sangat murah. Jangan beras lah, tebu, gula. Produksi gula itu di dalam produksi gula itu kemudian benar-benar ada subsidi-subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga untuk bisa memproduksi gula dalam negeri itu harga yang diterima atau biaya gulanya menjadi sangat murah. Ketika biaya yang sangat murah, harganya juga murah. Oke? Ya, Ingat hukum perdagangan internasional. Ketika suatu negara harganya lebih murah, diproduksi dengan biaya lebih murah daripada negara yang lain, itu akan menstimulus adanya kegiatan perdagangan antar negara. Oh iya. Oh, di sini murah. Ini harganya, namanya pemerintah kan ingin membuat masyarakat affordable buat price marketnya kan. Tapi kan produsen juga nggak kalah melirik. Wah, kita murah ya di negara sana, di sini jual 10.000, di sana 30.000 ya. Ekspor lah kita. Berapa 30.000? Oke, tak jual 28.000 atau 25.000. Wah, kacau pasar dunia. Kok bisa kamu 25.000 jualnya gitu. Padahal saya memproduksinya 25.000. Oh, saya di dalam negeri murah ya, cuma 10.000 saya udah bisa produksi. Ya, itu merusak tatanan perdagangan dunia ya. Jadi kemudian dari AOA tadi ya, kamu kalau ngasih subsidi ke negara sendiri domestik, yo kira-kira lah, jangan terlalu besar. Nanti yang diekspor itu produknya terlalu murah nanti gitu. Ya, nah itu hubungannya domestik subsidi dengan perdagangan dunia, kegiatan ekspor gitu ya. Ya Pak, sekarang udah paham Pak. Makasih banyak Pak. Nice. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau tidak ada ya, jam berapa ini? 10.49. Wah, sangat berkualitas kuliah terakhir ini gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin kita cukupkan sekian ya kuliahnya ya. Nah, ini adalah kuliah terakhir ya sebelum nanti cuti bersama. Besok insya Allah kita akan melangsungkan yang muslim ya, melangsungkan Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Oke, karena ini kuliah terakhir kita ya, saya mengucapkan terima kasih ya untuk kontribusi yang terbaik kalian gitu ya, aktif di kelas dan sebagainya. Nah, kemudian tapi di sisi lain kalau saya punya salah saya mohon maaf gitu ya. Mungkin cara penyampaiannya kurang menarik mungkin gitu, kurang bisa memahamkan dan lain sebagainya, saya mohon maaf gitu ya. Semoga sedikit apa ilmu yang kita pelajari bersama itu bisa memberikan manfaat ya. Setidaknya kalau nggak bisa manfaat langsung, bisa menstimulus kalian untuk bisa berpikir secara kritis gitu. Nah, semoga bermanfaat menjadi besok kalau jadi alumni ya, alumni yang bisa meneruskan manfaat itu kepada bangsa dan negara gitu ya. Oke, selamat melanjutkan ibadah puasa ya. Kalau misalnya tidak ada di rumah, mungkin ada yang MBKM dan lain sebagainya. Kalau mau pulang ya salam untuk keluarga, selamat berkumpul dan selamat Lebaran ya, Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih banyak Pak Ari.